karunia-Nya sempurna yang ada pada. Amin, saudara. Shalom. Sebab jika Tuhan berikan kesehatan kepadamu, maka itu adalah kasih karunia. Maka Tuhan punya rencana dan maksud adalah pergunakanlah kesehatan. Sudah waktunya saudara-saudara mempergunakan kesehatan itu adalah pasti cermat berpikir. Katakan amin. Kuat untuk melakukan. Hati pasti tertarik. Amin, saudara. Jiwa mulai berpikir, mengelola. Sebenarnya seluruh panggilan itu adalah untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Demikianlah firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk tinggal bumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percaya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia mulia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Renungkan ini firman, saudara sedang berbicara tentang flopping, panggilan pribadi-pribadi saudara, supaya tidak sia-sia ketika firman didengar tanpa direnungkan, maka itu tidak menjadi kekuatan dan tidak menjadi firman yang hidup atas. Sebab itu ada 3 hal saya sampaikan kepada kita untuk siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya hari ini pun saudara-saudara lebih tingkatkan di tengah pendengaran akan perenungan firman Tuhan. Pertama, sebab dahsyat maksud keselamatan di atas salib ini. Mari sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Sebab dahsyat keselamatan di atas salib ini. 2, 3 ya. Sebab dahsyat keselamatan di atas salib ini. Dengar baik-baik saudara. Kenapa tidak dahsyat? Karena Allah sendiri rela mati. Sebab kita tahu seluruh kebenaran firman Allah bernubuat tentang hal itu. Jadi tidak biasa-biasa dan kebetulan. Karena ditulis dalam hukumnya, hukum Allah, bahwa anak domba Allah yang sanggup untuk menyucikan dosa. Sehingga anak domba Allah itu diutusnya lah, dibuatnya lah, dikaryakannya lah. Yesus yang lahir dari bunda bayi. Shalom saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau ada rasa-rasa mengganggu di dalam hidupmu, terpisah. Jangan ikut saudara senyum tentang apa yang disenyumkan. Sedang saya berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan yang bersama. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dahsyat apa yang disebut dengan salib Yesus Kristus. Sebabnya ada Paskah, ada Jumat Agung yang perlu diperingati di dalam, supaya saudara-saudara di tengah memperingati berbenarkan waktu. Genapkan firman Tuhan yang berkata,
Kasihilah Allahmu, 2-3 ya. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segala kekuatan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Oleh karena kesadaran, oleh karena kearifan saudara-saudara, ketika mengerti tentang keselamatan itu dahsyat, dan maksud Allah dahsyat di dalamnya adalah supaya saudara-saudara mengertilah bahwa saudara-saudara itu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Masuk di dalam maksudnya, masuk di dalam rencananya, supaya semua saudara-saudara dipanggil dengan baik-baik, kata firman. Filipi 2 ayat 6, ayat 9 dan sampai dengan ayat yang ke-10. Dapatkan yang sedang saya merenungkan firman bersama dengan saudara. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini pun perlu saudara-saudara lakukan. Amin, saudara. Shalom. Taat. Kalau Yesus Kristus memberikan teladan taat sampai mati, saudara pasti taat sampai setengah mati. Karena ada firman yang berkata, dia taat mati satu kali untuk selamanya, demi kebangkitan kehidupan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mohon perhatian ya, di dalam saudara-saudara, saat kita sedang merenungkan ini, luar biasa yang dahsyat. Allah sendiri meninggikan peristiwa ini. Yesus yang adalah Tuhan yang tersana, yang datang di dalam dunia, itu sesuatu yang dahsyat. Allah Bapa sendiri meninggikan, menghormati. Apakah yang dimaksud tentang hal itu untuk bisa kamu teladani, saudara-saudara teladani? Maka saudara-saudara harus siap untuk meninggi. Kesibukan Allah terlalu sedikit bermimpi atas kesibukan. Tapi saya mau bilang, saudara-saudara, Allah di tengah kesibukan dunia, dia tetap meninggikan Yesus. Katakanlah seperti saudara-saudara, saudara harus siap tetap untuk meninggikan Yesus Kristus pada hari saat peringatan Paskah itu. Amin, saudara. Amin, amin, amin. Itu sebabnya kalau saudara berkata kita selesai ibadah ke Pantai Geger, ya sana nanti itu saudara-saudara pertanda adalah bahwa saudara kuat, dan biarlah di Pantai Geger saudara-saudara meninggikan Yesus. Amin, 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 saudara. Amin. Itu maksudnya supaya saudara-saudara kuatlah, teguhlah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ini biasanya sebenarnya sudah bisa menangkap apa hambatan dan bantah. Maksudnya katakan satu dalam berkata begitu, perlulah berdua. Sementara kita punya rencana nih adalah memasukkan di dalam keluarga, dan itu Pantai Geger. Maka saudara harus berkata begini, pakai bahasa India lebih tajam. Nehi berbeda dan nehi berji merenggara nehi. Amin, 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 amin. Iya, supaya saudara-saudara punya bahasa dalam iman itu adalah internasional, untuk mengatakan bahwa segala apapun hambatan dan tantangan, katakanlah itu namanya baru, namanya kemenangan. Saudara-saudara pimpinan seperti perkataan nyanyian, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan itu
Coba. Peperangan itu apa? Mungkin saudara mudah seperti tidak waktu Paskah. Kalau engkau tidak menangkan peperangan itu, sembari kau menarik lagi sarung untuk tidur, sudah jam 10, maka engkau berpeperangan. Ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Shalom. Dasar keselamatan itu peristiwa yang besar. Kok bisa begitu? Maka Anda sendirilah jawabannya. Kenapa begitu? Ialah karena Ia sendiri pun hormat dan menghargai, meninggikan semua peristiwa itu, bahwa jadilah keselamatan bagi dunia. Itu sebabnya patutnya kita merayakan Paskah itu berkorban seperti ingat kurus naga. Shalom. Mengorbankan anjingnya yang dalam, dan kita sudah menikmatinya di hari Paskah. Mari kita berikan tepuk tangan. Cukup belajar karena dimasak oleh Catering Internasional. Enak kan enak? Makan digaji. Harusnya dimakan supaya menggonggong ini. Itu agak sulit untuk menggonggong. Menyesalnya ini hukum Simo. Menyesalnya ialah tidak dirasakan. Sebab daging anjing dengan sopnya, dengar baik-baik, adalah dimakan orang seberang karena khasiat dan manfaatnya membuat kita kuat dan tidak ada penyakit yang namanya malaria populer. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara dengan segera, sebab keselamatan itu bukan barang fana. Shalom saudara. Barang fana banyak saudara miliki. Apa itu? Shalom. Cepat busuk dan tidak bersifat abadi. Sebab aku akan katakan kepada saudara-saudara, barang fana itu adalah barang yang menuju kepada kehidupan kekal. Maksud saya, barang fana itu adalah yang tidak ikut masuk dalam kehidupan kekal. Kalau mau ke surga, bisakah dibawa barang fana dengan baik-baik? No. Dengarkan firman Tuhan saya bacakan saudara-saudara. Sebab keselamatan itu bukan barang fana tetapi kekal dan ajaib. Pada Yohanes pasal 10 ayat 34, ayat yang ke-35, saya kutip ayat yang ke-37 dan 38. Nanti saudara akan bacakan. Ya, dan saya hanya membacakan ini saudara-saudara serta menguraikannya kepadamu. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman. Saya ulangi, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah aku. Shalom. Saya sedang membahas satu peristiwa, bahwa kalau saudara-saudara disebut Allah, bukan berarti. Kenapa? Rahasianya, karena Allah sendiri yang berfirman, kamu akan menjadikan menjadi Allah. Bedanya ialah kalau saudara membuat Allah sendiri di rumahmu, seperti orang-orang Batak dahulu di kamar dan membuat sembahan-sembahan sana. Saya mau katakan kalau itu benar. Mengenai soal hal bahwa Allah saudara-saudara, saya hanya mengangkat sebab luar biasa keselamatan. Juga saudara-saudara, sebenarnya bukan lagi namanya Teresia, tapi tersentuh. Saudara, shalom. Dan kita tidak lagi nama-nama biasa. Nama itu hanya dikatakan dicatat dalam buku kehidupan.
Selain daripada itu, saudara-saudara, kepada mereka kan firman itu dikatakan, disampaikan, disebut sebagai Allah, karena sedang kitab suci, hukum Taurat, tidak ada yang bisa dibatalkan. Beranjak dari hal ini, saya mau ajak saudara-saudara, kalau ada firman atau hukum Taurat berkata berikan persembahan, itu tidak bisa dibatalkan. Berilah persembahan, itu tidak akan dilihat. Sebab Yesus pun berkata, aku datang tidak meniadakan satu pun hukum dari Taurat. Supaya saudara-saudara jangan terlalu banyak pusing, sebab hari ini, saat ini, saudara-saudara, situasi sekarang ini, yang nggak pendeta pun, yang nggak bertobat pun bisa ngomong. Shalom, apalagi masuk di YouTube, saudara-saudara, cakap pula dia dengan bahasa-bahasa analogi dan internasional dan lain sebagainya dengan baik-baik. Ketika mereka mengatakan sesuatu, itu adalah haram. Shalom, haram. Kenapa haram? Karena dia belum tentu orang yang diselamatkan. Sehingga orang yang tidak diselamatkan dengan baik-baik, dia tidak tahu khasiatnya. Aku sampaikan kepada saudara-saudara ini, keselamatan itu adalah berbicara tentang hal surga, hal yang tidak kelihatan, tetapi Allah sendiri yang langsung memberikannya kepada anak-anak Tuhan, sama seperti kuasa. Katakan amin, saudara-saudara. Kuasa itu tidak nampak. Ada firman yang menguraikan begini. Sebab firman itu berkata begini, tetapi jika aku melakukannya, kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini yang perlu kamu percayai, yang kamu dengar, bahwa ada tanda-tanda dan mujizat, bahwa ada kuasa di dalam setiap hamba-hambanya, bahwa memang terbukti dia adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Aku berani berbicara seperti itu adalah karena aku telah menerima kuasa, menerima urapan. Saya hanya merendahkan diri aja di hadapan saudara-saudara untuk berkata begini, esok kamu saya siapkan untuk membuat apa dengan baik-baik. Aku juga orang yang keras hati. Saudara-saudara dengar ini, bagaimana Tuhan menggunakan aku? Karena aku tidak mau yang namanya pendeta dan pemimpin. Punya kesan begini, karena aku lihat ada pendeta utama, ada pendeta teman-teman apa itu saudara-saudara datang ke tempat saya berjualan. Aduh, koyak-koyak kaki celananya, dan uangnya pun tidak ada. Bayangkan saudara-saudara yang mana menyesal. Dan saya tidak tertarik, tetapi dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Allah yang maha kuasa, Allah yang memperoleh barang dan kuasa yang memang kuasa yang besar, yang bisa menarik dari surga dan menarik semua orang melihat, karena di sana dibicarakan tentang kemuliaan, kemuliaan. Amin, saudara. Kemuliaan itu walaupun tidak punya uang, tapi bisa tersenyum, bisa berjalan, bisa bersuka cita. Shalom, saudara. Saudara, saya untuk sidang majelis daerah umum yang ada di Parapat, saya tidak punya uang. Saya sudah mendaftar memang. Waktu itu pendaftaran saya dari Jakarta, saya berikan pendaftar. Jadi tinggal transportasi, uang penginapan. Ya, saya harus bisikan kepada ibu istri, kepada ibu berbapak. Bagaimana keuangan besar?
Gak ada saudara-saudara. Besok sudah mau berangkat. Karena saya tunggu supaya jangan cepat-cepat saya untuk bertindak dulu. Saya menanti. Tahu nggak ada. Dan terakhir, wilayah bijaksana, Anda bersama dengan siapa, maka diupayakanlah bahwa uang 1 juta harus saya berikan. Ya sudah, itu dari Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, saudara. Itu dari Tuhan. Apa artinya dari Tuhan, saudara-saudara? Ya, supaya saya lebih baik berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Yesus Kristus Tuhan yang membuat segala perkara dahsyat. Ternyata yang 1 juta itu, saudara-saudara, habis sampai ongkos pulang dulu sebenarnya tidak ada, tetapi Tuhan tuntut ada 2 orang memberikan amplop kepada saya yang boleh juga 350, sehingga saya bisa membeli oleh-oleh. Dan ongkos pulang pun sebenarnya saya sudah berkata kepada seorang hamba Tuhan, sampai di Tanjung Balai Simpang saya ikut bersama. Jadi yang 350 itu bersih sampai ke sini adalah 250. Kok pakai angka-angka? Saudara-saudara bisa ya untuk mengerti. Memang pengertian saudara-saudara karena kesibukan kita mau terbang ke sana, mau terbang ke sini, sementara hambanya pun ya berharap Tuhan. Haleluya. Dan apa yang sudah terjadi, aku bersyukur segala sesuatu. Kenapa? Aku kuat di dalam untuk menghargai semua pemberian. Jadi supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, kata firman Tuhan. Dan sedikitnya dialihkan pandangan kita, Dia Yesus Kristus yang berkata, setidak-tidaknya percayalah kamu akan belajar. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kesaksian itu adalah percaya kepada Yesus Kristus dengan cara yang tersebut. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan begitu. Dan saya bisa bilang kepada saudara-saudara, percaya di tengah pelayanan saya 33 tahun, semua adalah serba mujizat. Amin, saudara. Saya mau beritahu karena Tuhan ada di dalam, aku ada di dalam Tuhan, Tuhan dan aku di dalam Allah. Kalau orang-orang yang berserah kepada Tuhan, ya pasti orang yang berhasil, ya pasti orang yang panjang, ya orang yang cerah ceria, ya orang yang sangat dekat. Justru masih ada tantangan sampai dia masuk di dalam puncak. Ini problem pribadi. Hanya saudara-saudara, aku menasihatkan dimanapun saudara berada, siap dulu, jangan sampai saudara-saudara berbohong, berdosa, berlaku yang melukai. Ini perlu supaya rencana dalam berkatnya, dalam pimpinannya, dalam semua perkataannya dapat kita nikmati. Saya ulangi, dapat kita nikmati, dapat kita dengar, karena semua dia punya rencana untuk menyempurnakan kita. Amin. Saudara bersabar sebentar, karena kalau ada masalah, engkau tidak punya uang, dengar baik-baik, Tuhan sedang bersiap-siap di mana dia membiarkan saudara-saudara tidak punya uang, tetapi bertahan di tengah tidak punya uang, di tengah sakit pun. Kalau saudara-saudara sakit, apa yang kau bilang? Perlu akan dijatuhkan. Apakah sama-sama seperti
saudara-saudara seperti orang tua lebu ya, ngai duduk yo, shalom. Bersabar sebentar, sebab sangat indah dan sempurna di waktu engkau sakit, engkau dapat berbicara, terima kasih Tuhan. Bisa, shalom. Di waktu engkau tidak punya uang, terima kasih. Aku berjalan bersamamu. Shalom saudara. Pasti di waktu ada masalah, tenangkan diri. Disitulah saudara diingatkan Tuhan kan bersama. Ya ikut menderita, saudara. Saya menguatkan bahwa Tuhan punya rancangan untuk menyempurnakan. Saya bacakan firman Tuhan berkata begini, yang harus dilakukan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Saya mau katakan begini, saudara. Perlunya saudara-saudara membangun iman. Shalom. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak dapat lihat dan bukti daripada segala sesuatu yang kita dapat buktikan. Gitu. Shalom. Saya mau mengajak saudara-saudara sekali ini. Karena Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus supaya saudara-saudara punya kearifan begini. Dengan Pak, shalom, lebih memperhatikan hal-hal pekerjaan, lebih memperhatikan waktu-waktu ini tentang kuasa Roh Kudus, lebih memperhatikan tentang surga, lebih memperhatikan tentang cara Tuhan untuk berbicara dan acara kita. Bagaimana itu? Nah ini yang saya maksud. Saudara harus siap untuk membangun iman. Amin. Amin saudara. Iya, kata firman Allah ini kami, kata Rasul Paulus, lebih memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Shalom. Yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan ini sejenak saja. Katakanlah, ya hanya untuk daging saja. Kalau ini yang dimaksud, saya mau beritahu saudara-saudara, hal-hal yang tidak kelihatan itu termasuk angin, tapi dia punya menang untuk menyegarkan kita dalam saat-saat sedang panas. Perhatikan itu. Imanilah bahwa angin yang ada di sekitar, angin yang dari surga akan tetap membuat engkau bernapas sekalipun angin yang mulai ataupun bernapas dalam semua hal yang sedang tersendat. Tetaplah bernapas karena iman harus berkata begini, bahwa Yesus Kristuslah kehidupan yang terus kita akan bernapas mendapat angin dari surga. Amin saudara. Shalom. Saya berkata saudara-saudara bahwa kematian yang ada di dalam dunia lebih banyak karena stres yang masuk ke jantung dan tersumbatlah paru-paru yang tidak bernapas. Matilah dia. Orang sebelah sana berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shalom. Saya sedang menguatkan saudara-saudara ini supaya tetap saudara-saudara di dalam dua hal ini, masa hari penghakiman ini, supaya saudara-saudara tetap adalah melakukan firman dan siap untuk menggenapkan firman itu. Karena firman itu berkata begini, Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dengar Pak, aku sedang mengajar saudara-saudara
masa penghakiman ini, supaya saudara berharap kepada Tuhan, tetap di dalam Tuhan, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, untuk membuat segala sesuatu di tengah saudara-saudara mau dibenarkan. Amin saudara. Shalom. Lebih baik kita menjadi orang benar daripada orang yang bersalah dan ditangkap dan dihukum oleh orang-orang dunia. Lebih baik adalah orang benar. Jikalau kita menjadi orang benar, adalah Tuhan punya kuasa untuk memberi. Sebab saat ini sedang kita renungkan begini saudara-saudara, dan kita dikatakan begini saudara-saudara, mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman setiap ucapan, langkah dan keadaan, bahwa hari ini saya ingatkan saja saudara-saudara, itu yang harus dipertanggungjawabkan ialah minta penebusan, minta pengampunan. Dan jikalau saudara-saudara mendapat pencobaan masih di dalam saat-saat sangat keras, belum masuk di dalam hal yang baru, di dalamnya akan bertemuan dengan Tuhan, maka ketahui bahwa saudara-saudara telah diperlukan supaya selamat adalah, supaya masuk dalam kerajaan surga tanpa hambatan adalah bertanggungjawabkan segala sesuatu. Yang terakhir, masa pembangunan kerajaan Allah itu masa penghakiman. Saya ulangi, masa penghakiman. Sebab begini firman Allah, ini yang kamu lihat nanti, ini yang kamu akan kerjakan, dan inilah waktu dan masanya di mana Allah sedang membangun kerajaan Allah. Dikatakan begini yang harus dikenal. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Amin saudara. Jadi saudara-saudara adalah harus masuk pada kerajaan, lebih daripada sholat ibadah yang harus lebih daripada itu. Shalom. Karena soal lebih daripada itu, mungkin saudara-saudara beribadah supaya dilihat orang, atau supaya lancar hubungan ke depan, supaya diberkati Tuhan. Yang lebih yang saya maksud ini adalah supaya saudara-saudara dalam dekapan saudara selalu dan dekapan. Sebab saat ini saya harus beritahu kepada kita sekalian, masa-masa ini adalah sedang Tuhan menyempurnakan saudara-saudara. Yang kedua di dalamnya para pelayan beribadah, haleluya, dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Ini yang sedang dikerjakan saudara-saudara. Jadi pastilah saudara-saudara, akhir-akhir ini sampai ke depan harus menjadi imam. Amin saudara ya. Biasanya itu adalah orang-orang pelayan yang suka melayani dan menyembah, itu akan diangkat menjadi imam. Imam itu adalah sanggup untuk menguruskan diri. Amin saudara. Selalu sanggup untuk melayani diri dalam kekudusan, dan sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam penyelenggaraan surga Anda dipakai. Berikan tepuk tangan kepada Yesus Kristus. Biarlah semua yang dibuatnya, yang sudah terjadi, harus sempurna. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, dan yang sempurna itu karena dikotori, dicemari dengan sesuatu, maka dia terus saat-saat ini mencoba terus untuk menyempurnakan saudara. Amin firman Tuhan.